Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Tarik, dan di sini saya akan mempresentasikan project Manpro kami, yaitu berjudul eh, aplikasi galang dana yang bernama Nanasi. Dan sebelum itu, sebelum masuk ke proposalnya atau laporannya, di sini saya akan memperkenalkan yaitu pertama-tama yaitu project karakter donasi. Dan kenapa sih harus donasi namanya? Karena donasi itu singkatan dari donasi, dana dan donasi, yang dimana akan mempersingkat nama dan mudah diingat bagi banyak orang. Di sini donasi dirancang dengan antar guna yang intuitif untuk memastikan progres donasi yang dapat dilakukan dengan mudah oleh semua kalangan. Aplikasi ini mengintegrasikan fitur-fitur seperti pembuatan kampanye donasi, pelacakan dana, serta laporan transparan yang dapat diakses secara real-time oleh para donatur. Selain itu, donasi juga menyediakan cerita dan latar belakang setiap kampanye yang diselenggarakan. Kemungkinan donatur untuk melihat langsung dampak yang mereka membantu ciptakan. Dan yang pertama yaitu fungsi dan manfaat. Di sini dengan fokus pada kemudahan penggunaan transparansi donasi berfungsi tidak hanya sebagai media saja penggalangan dana, tetapi juga sebagai platform edukasi yang memberikan informasi tentang berbagai masalah sosial dan cara masyarakat dapat berkontribusi untuk perbedaan. Fitur pentingnya lainnya adalah sistem verifikasi untuk setiap kampanye yang menjamin bahwa semua inisiatif yang didanai melalui platform ini telah diverifikasi dengan dikelola oleh pihak yang terpercaya. Selanjutnya yaitu tema dan setting untuk logo donasi. Selanjutnya, logo ini mengusung tema kepedulian sosial dan bantuan kemanusiaan yang mencerminkan misi dari aplikasi donasi sebagai sarana penggalangan dana. Pilihan warna yang desain yang minimalis menegaskan pendekatan modern yang mudah diakses oleh semua kalangan yang bertujuan untuk menginspirasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan donasi. Di sini setting dalam konteks logo ini, setting tidak mengacu pada latar belakang cerita, melainkan pada bagaimana logo yang kami buat ini akan digunakan dilihat oleh publik. Logo ini dirancang untuk memudahkan dikenali, bisa digunakan di berbagai media dari aplikasi mobile hingga materi cetak promosi, menjamin keberadaan yang konsisten di berbagai platform. Ini akan membantu dalam membangun identitas merek yang kuat dan terpercaya untuk donasi sebagai meningkatkan kesadaran publik bahwa pentingnya dukungan untuk berbagai inisiatif yang diadakan. Ini tema desain di sini yang sudah dijelaskan settingnya. Di sini dirancang untuk mempresentasikan tema yang lebih besar, yaitu kepedulian sosial, solidaritas, dan kebaikan sebagai simbol dari aplikasi yang berfokus pada penggalangan dana. Tema ini mencerminkan misi utama kami, yaitu untuk menyatukan masyarakat dalam semangat berbagi dan membantu sesama. Elemen visual yang kepribadian karakter ditekankan oleh kehangatan, kasih sayang, dan semangat kerja sama untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Dan selanjutnya yaitu konteks cerita. Dalam cerita yang mendukung karakter ini, donasi berperan sebagai penyumbang tangan antara orang yang membutuhkan bantuan dengan para donatur. Hadir sebagai simbol penghubung yang menghubungkan proses berbagai, memastikan bahwa bantuan yang kita berikan selama ini mencapai tujuan dengan aman dan transparan. Karakter ini merefleksikan nilai-nilai kepercayaan komitmen yang menggambarkan perannya sebagai fasilitator yang memastikan donasi memiliki dampak nyata. Selanjutnya yaitu dalam fase pertama untuk latar belakang kami, yaitu kebutuhan dana bagi individu maupun organisasi terus meningkat, terutama untuk keperluan mendesak seperti biaya kesehatan, pendidikan, bantuan bencana alam. Penggalangan dana tradisional masih memiliki keterbatasan dalam hal yang jangkauan
aksesibilitas dan transparansi yang seringkali menghambat proses pengumpulan dana secara efisien dan tepat sasaran. Di Indonesia telah mencapai sekitar 212 juta dengan lebih 90% diantaranya mengakses internet melalui perangkat mobile. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan angka 87% penggunaan internet di Indonesia menggunakan perangkat mobile untuk berbagai aktivitas online termasuk transaksi, keuangan, e-commerce. Meski demikian, masih banyak platform penggalangan dana yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan laporan YouGov pada 2022, sekitar 68% responden di Indonesia menyatakan minat untuk berdonasi secara online, tetapi masih merasa ragu terkait keamanan dan transparansi platform digital. Jadi di sini solusi yang komprehensif untuk menjembatani kebutuhan penggalangan dana yang lebih efisien dan transparan. Aplikasi berbasis mobile seperti Danasi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat kampanye atau berdonasi tanpa proses yang rumit. Fitur-fitur seperti notifikasi, pelaporan, donasi secara real-time, dan enkripsi data dirancang untuk meningkatkan kepercayaan penggunaan dan menyediakan transparansi yang dibutuhkan. Dengan donasi ini, kami harap proses penggalangan dana menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Sistem verifikasi kampanye diterapkan juga memberikan jaminan keamanan bagi donatur, mencegah potensi penyalahgunaan, dan memberikan rasa aman bagi penggunaan laporan dari World Giving Index tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat atas dalam kategori negara partisipasi donasi paling tinggi, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat Indonesia dalam berkontribusi untuk kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu tujuan proyek kami. Tujuan proyek kami menyediakan platform penggalangan dana yang mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, menjamin keamanan dan kepercayaan pengguna melalui sistem yang transparan. Mendukung beragam kategori penggalangan dana untuk kebutuhan yang berbeda. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan amal dan dukungan pembaruan dan laporan transparan. Di sini deskripsi proyek tadi sudah dijelaskan. Fungsi utama aplikasi ini pembuatan kampanye dengan kategori yang beragam seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan. Di sini kami sudah jelaskan tadi. Yaitu selanjutnya ruang lingkup proyek. Nah, di sini ruang lingkup proyek kami, Danasi akan mencakup beberapa fitur fungsi untuk mendukung proses penggalangan dana secara efektif. Pembuatan dan pengelolaan kampanye penggalangan dana, sistem donasi dengan beberapa metode pembayaran, notifikasi, laporan penerimaan dana yang transparan, penggunaan akun pengguna, lalu sistem verifikasi kampanye. Dan di sini batasan pengembangan aplikasi ini hanya untuk platform mobile. Yang kedua yaitu fokus pada fungsi penggalangan dana, notifikasi, pelaporan, dan verifikasi tanpa mencakup fitur tambahan seperti integrasi dengan media sosial atau chat antar pengguna. Yaitu selanjutnya manfaat dari proyek kami sudah jelas, ini bermanfaat sekali aplikasi kami untuk banyak orang, apalagi untuk masyarakat yang membutuhkan donasi yang untuk masyarakat Kemalangan. Di sini banyak manfaatnya untuk masyarakat luas, untuk pengguna itu banyak sekali. Lalu selanjutnya metodologi pengembangan proyek. Yang pertama itu di sini kami menggunakan metode AGLI. Metode ini dipilih karena fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan proyek dengan kebutuhan yang berkembang dan umpan balik pengguna. Yang pertama itu proyek ini rincian fase dalam metode AGLI untuk proyek ini adalah fase inisiasi, fase
perencanaan, fase pengembangan, lalu fase implementasi. Yang terakhir, fase evaluasi. Jadwal proyeknya yaitu kami mengerjakan sekitar 5 bulan, 5,5 bulan, karena kenapa 5,5 bulan? Karena di sini kami sisakan 2 minggu untuk misalnya itu ada fitur tambahan yang harus kami buat. Dan di sini jadwal yang aktualnya yaitu sekitar 5 bulanan saja, atau 5 bulanan saja, atau sekitar 20 minggu. Selanjutnya, struktur proyek dan estimasi gaji. Dan di sini struktur proyeknya yaitu manajer proyek itu sejumlah 1 orang dengan estimasi gaji per bulan yaitu 15 juta total untuk durasi proyek. Untuk 5,5 bulan itu sekitar 82 juta. Sebentar. Nah, di sini untuk kerja 5 bulan itu sekitar untuk gaji manajer proyek saja yaitu sekitar 75 juta, desainer UI UX sekitar 12 juta, untuk 5 bulannya 60, gaji pengembangan front end itu 140 juta, untuk back end itu untuk 5 bulan 70 juta, QA tester itu 50 juta, dan lisensi database dan software itu 20 juta, sewa kantor itu 25 juta untuk 5 bulan, utilitas itu 10 juta seperti listrik, wifi, dan kebutuhan lain-lain itu sekitar 10 juta. Untuk per bulannya itu utilitas sekitar 2 juta per bulan. Dan di sini untuk gaji untuk total 5 bulan keseluruhan itu sekitar 450 juta. Dan di sini yaitu sekitar 450 juta. Nah, di sini anggaran proyek itu keseluruhan yang sudah saya jelaskan tadi, 5,5 bulan itu sudah termasuk mitigasinya atau minggu yang telah kami sisipkan tadi, mana tahu ada fitur tambahan, dan di sini kami masukkan 5,5 bulan itu sudah termasuk gajinya. Di sini sudah kami hitung, dan total estimasi biayanya itu sekitar 500 juta 543 juta 300 IDR. Nah, selanjutnya yaitu resiko dan mitigasi. Yang pertama itu resiko teknis. Dan di sini potensi bug atau error itu yang muncul selama pengembangan atau setelah peluncuran. Pencegahan dari kami melakukan pengujian berkelanjutan dan menyusun tim QA yang berpengalaman. Selanjutnya itu resiko keterlambatan jadwal. Nah, di sini sudah kami sisakan tadi sekitar 2 minggu. Resiko keuangan juga kami sudah tambah tadi sekitar 50 juta untuk resiko keuangan itu sudah kami lebihkan juga. Resiko keamanan data ini potensi komputer data atau serangan cyber. Jadi di sini kami menyelesaikan dengan cara mengimplementasikan deskripsi data, potensi ganda, two-factor audit, keamanan berkala, dan pelatihan tim. Yang selanjutnya itu ketidakpuasan pengguna, fitur mungkin tidak sesuai dengan harapan pengguna. Selanjutnya resiko kepatuhan hukum dan regulasi, resiko sumber daya manusia. Untuk resiko sumber daya manusia itu kami lebihkan untuk developer front end. Karena apa? Front end lebih sulit, lebih pusing memikirkan gimana cara front end itu akan bekerja. Jadi kami lebihkan jadi 2 orang, yaitu gajinya di sini gaji pengembang front end itu 2 orang, 1 orang itu 28 juta. Jadi untuk
5 bulan 2 orang ini gajinya sekitar 110 juta. Selebihnya itu kami satu orang. Selanjutnya yaitu stakeholder yang berperan di sini, yaitu pertama sponsor proyek, yang kedua manajer eksekutif, yang ketiga tim proyek, keempat pengguna akhir, kelima regulator atau lembaga pemerintah, yang keenam vendor mitra teknologi, yang ketujuh komoditas penggalangan dana. Dan di sini kenapa kami menaruh stakeholder ini ke fase kedua, karena fase pertama itu yang saya tahu itu hanya menyebutkan siapa saja stakeholdernya. Kalau di sini di fase 2 nih kami menjelaskan sponsor proyek, perannya apa, harapannya apa. Nah, di sini seperti manajer eksekutif itu perannya membuat keputusan pada level yang lebih tinggi dan membantu dalam mengatasi hambatan organisasi. Harapannya yaitu proyek sejalan dengan strategi keseluruhan organisasi dan menghasilkan peningkatan kinerja atau keuntungan. Dan itu alasan kami menaruh stakeholder pada fase kedua ini. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan dalam anggaran tadi, karena ada sedikit perubahan dalam keterlambatan untuk launching aplikasinya. Nah, semakin bertambah pula gaji karyawan bertambah pula gaji karyawannya. Di sini untuk gaji manajer proyeknya bertambah, gaji desainernya bertambah. Kenapa kami tambahkan semuanya? Karena manajer proyek ini mengkontrol juga bagaimana perkembangan tambahan fitur yang diminta stakeholder. Jadi semakin bertambah pula gaji manajer proyek. Begitupun dengan tim-tim yang lainnya untuk desain UX, UI, bagaimana two factornya bekerja atau bagaimana pop-up-nya nanti di menu two factornya bekerja. Nah, jadi desainer di sini naik juga, pengembangan front end begitu juga, pengembangan back end itu pasti, dan yang pasti itu gaji QA tester itu naik juga. Untuk sewa kantor selama 5,5 bulan itu jadinya bertambah untuk jadi sewa 2 minggu lagi. Listrik internet itu sudah pasti bertambah juga. Dan di sini untuk rapatnya itu setiap 1 minggu sekali, hari Senin jam 9, dan itu sudah kami tentukan agar semuanya itu terkontrol. Apa saja progres minggu ini, apa saja yang sudah selesai, agar kami bisa melihat perkembangan proyek itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu fase kedua, yaitu schedule management plan. Dan di sini kami mengerjakannya itu selama 5 bulan, ya, which is itu sekitar 20 minggu atau 22 minggu. Nah, di sini minggu pertama sampai ketiga itu pembuatan wireframe, prototype, dan desain aplikasi. Minggu keempat sampai keenam itu pembuatan antarmuka pengguna, halaman utama, dan sistem login. Minggu ke-7 sampai minggu ke-9 pembuatan modul penggalangan dana, donasi, dan laporan real time.
Minggu ke-10 sampai 12 integrasi fitur utama. Minggu 13 sampai 14 integrasi sistem pembayaran e-wallet. 15-17 pengujian aplikasi. Minggu ke 18-19 itu revisi aplikasi berdasarkan hasil pengujian umpan balik awal. Minggu ke-20 sampai 21 itu peluncuran aplikasi di platform Google Play dan App Store. Minggu ke-22 evaluasi aplikasi dan penyempurnaan pasca peluncuran. Nah, selanjutnya itu fase kelima, integrate change control. Di sini stakeholder itu ingin meminta pengajuan permintaan perubahan untuk implementasi two factor. Dan di sini stakeholdernya ingin mengimplementasikan kami menambahkan two factor untuk keamanan data pengguna agar tidak adanya data yang bocor. Nah, di sini sudah terlihat grafik pengujian. Untuk bulan pertama itu kami mengindikasikan sekitar banyaknya bug itu sekitar 50 bug. Dan di sini karena belum banyak fitur yang kami masukkan, jadi di sini bugnya tuh terindikasi masih sedikit. Semakin kami menambahkan banyak fitur di sini, semakin banyak pula bug yang terindikasi, yaitu sekitar sampai akhir Mei itu sekitar 70 bug yang kami temui dan sekitar 68 bug setelah kami perbaiki. Dan selanjutnya yaitu user feedback distribusi. Nah, di sini sekitar 65% user atau pengguna kami sudah menyetujui atau menyukai dengan fitur-fitur yang telah kami buat, yang telah kami implementasikan. Sekitar 65% pengguna telah positif user feedbacknya. Untuk netralnya itu 20%, untuk negatifnya itu 15%. Dan di sini ada penjelasan sedikit. Sejak Januari hingga Mei, tim pengembang secara progresif meningkatkan jumlah bug yang diperbaiki, menyesuaikan dengan peningkatan jumlah bug yang ditemukan, yang mencerminkan responsif dan efisiensi dalam penanganan isu. Fitur implementasi progres. Nah, di sini yang saya bilang itu kami menunjukkan grafik konsisten dalam membuat fitur-fitur kami, yaitu sekitar 40 fitur di akhir Mei. Di akhir bulan proyek kami harus selesai. Jumlah fitur yang diselesaikan setiap bulan dengan kinerja terbaik di bulan Mei, di mana hampir semua fitur direncanakan berhasil atau diimplementasikan. Sesuai yang saya bilang tadi, yang fitur telah diimplementasikan ini, daftar fitur yang telah diimplementasikan mencakup fitur keamanan data, fitur notifikasi real time, dan integrasi pembayaran. Fase ketiga yaitu eksekusi tugas. Aktivitas pengembangan melaksanakan pengembangan aplikasi sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disetujui. Pengelolaan subkontraktor dan vendor jika ada aspek proyek yang di outsource, mengelola dan mengkoordinasi pekerjaan dengan pihak ketiga. Penerapan teknologi, mengintegrasikan dan mengkonfirmasi teknologi yang diperlukan mendukung fungsi aplikasi. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu menggunakan sumber daya.
mengalokasikan sumber daya manusia, memastikan semua tim memiliki tugas yang jelas dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. Pengelolaan sumber daya finansial, memantau penggunaan anggaran, memastikan pengeluaran tidak melebihi yang dianggarkan. Pengelolaan sumber daya dan material, pengelola persediaan bahan atau peralatan yang diperlukan untuk proyek. Delivers. Delivers ini apa saja proyek yang dituju. Produksi output, menciptakan delivers yang ditentukan dalam rencana proyek termasuk komponen, software, dokumentasi, dan laporan. Review dan penilaian kualitas, memastikan delivers memenuhi standar kualitas yang telah kami tetapkan sebelumnya yang diserahkan kepada klien atau stakeholder. Memantau dan mengontrol, pelacakan kemajuan menggunakan alat pelacakan proyek atau membantu kemajuan terhadap baseline proyek, pengenalan perubahan, mengelola perintah perubahan dan memastikan semua perubahan disetujui dengan dokumentasi yang memadai. Manajemen isu, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul selama eksekusi proyek. Di sini kami membuat status kegiatan pada minggu pertama sampai minggu terakhir. Di sini statusnya minggu pertama perencanaan proyek itu setelah tepat waktu. Di sini ada yang warna oranye ini kami sedikit keterlambatan, berarti ada menggunakan beberapa hari untuk pengujian fitur utama ini, dan selebihnya seperti ini status kegiatannya. Yang selanjutnya itu tabel perubahan proyek. Di sini mengajukan dampaknya tindak hasil yang diambil untuk perubahan proyek yang diminta oleh stakeholder. Di sini perubahan jadwal, peluncuran produk, alasan perubahan, keterlambatan pengembangan, dampak jadwal mundur jadi 2 minggu, tindakan yang diambil, penjadwalan ulang aktivitas, status berjalan. Di sini ke identifikasi perangkat keras, yang kebutuhan perangkat keras. Di sini sudah pasti router dan internet, yaitu smartphone, testing device untuk tes aplikasi yang kami kembangkan, yaitu minimal Android 10 dan iOS minimal iOS 13. Selanjutnya yaitu kebutuhan perangkat lunak. Di sini sudah kami list semuanya kebutuhan apa saja yang kami butuhkan untuk aplikasi yang kami buat ini. Baiklah, jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.